Jangan bawa ilmu gerejanya ke sini, jangan. Jangan bawa ilmu gereja. Pendetamu itu menghindar dari kami yang mau berdiskusi dengan baik. Nah, lari kan? Kabur, enggak kuat. Inna kaidah syaitan kana apa? Dhaifan. Itu jelas itu. Tipu daya iblis itu lemah, dhaif. Yang membuatnya kuat itu adalah kalian yang akal-akalan. Kuat bisikan iblis itu, kuat penyesatan iblis itu disebabkan karena kalian sebagai apa? Pasukan-pasukannya, prajurit-prajuritnya yang menjadi pion-pion garda terdepan memperkuat cara-cara setan menyesatkan umat manusia. Begitu anak Anda lahir, Anda ajak lagi melakukan hal yang sama. Cucu Anda lahir, Anda ajak lagi melakukan hal yang sama. Jadi kalian itu adalah penolong setan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini buktinya. Yang merasuki imam kepala sehingga mereka membuat tipu muslihat siapa? Iblis. Yang merasuki kemudian imam-imam kepala agar supaya mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus itu siapa? Iblis. Yang merasuki Yudas agar supaya dia berkhianat kepada Yesus dan agar Yesus ditangkap dan dia disalibkan itu siapa? Bintang Timur. Iblis. Jadi semua upaya yang terjadi pada masa itu untuk menyalibkan Yesus itu semuanya adalah upaya Pak Bom. Iblis. Iya. Dialah itu yang merasuki semua orang-orang pada masa itu karena dengki, karena iri hati. Matius 27 nomor 18. Masa Anda enggak Yohanes 8 itu? Jika Abraham adalah bapakmu, lalu mengapa engkau berusaha membunuh aku? Aku yang berkata berdasarkan firman Tuhan, pekerjaan seperti ini tidak dilakukan oleh Abraham, tetapi engkau tetap saja berupaya untuk membunuh aku. Kenapa? Karena firmanku tidak beroleh dalam dirimu. Jadi semua upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk membunuh Yesus itu adalah upaya untuk menegakkan keinginan bapaknya. Orang-orang Yahudi, siapa itu? Iblis. Makanya sumpah serapannya Yesus itu satu perikop. Anda baca supaya Anda cerdas, saudara-saudaraku. Anda baca di Matius 23 dari nomor 1 sampai nomor 36. Itu sumpah serapah Yesus kepada orang-orang yang melakukan penyaliban terhadap orang-orang yang benar, terhadap para nabi dan bahkan keturunannya. Yesus sebut sebagai keturunan ular beludak yang tidak akan pernah bisa lolos dari api neraka. Coba Anda baca tuh Matius 23 tuh. Anda baca baik-baik di data nomor 34-nya. Bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Enggak mungkin. Makanya di data nomor 15-nya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa? Kamu yang menyalibkan sudah terkutuk, datang mereka mengimani penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Itu tandanya bahwa mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Yesus mengutuk penyaliban itu, bro. Yesus mengutuk penyaliban itu adalah sebuah kutukan yang sangat dahsyat bagi Yesus. Bahkan Paulus pun mengatakan di dalam kitab saudara, apa yang dikatakan di sana? Di 1 Yohanes 12 nomor 3, apa yang Korintus 12 nomor 3. Tidak ada orang yang mampu mulutnya berkata bahwa terkutuklah Yesus oleh karena bimbingan Roh Tuhan. Tak ada.
Nah kalian semuanya ngamuk, marah, mau mati kalau dikatakan Yesus itu tidak terkutuk. Bikin kali Yesus itu terkutuk. Apa yang merasuki kalian kira-kira? Yang merasuki kalian sehingga kalian ingin kali Yesus itu terkutuk itu apa? Iblis. Apa yang merasuki kalian sampai kalian itu mati-matian memperjuangkan Yesus pokoknya harus diludahin, Yesus pokoknya harus ditampar, Yesus pokoknya harus ditelanjangin, Yesus pokoknya harus dibunuh, harus digantung, pokoknya apa rupanya yang merasuki kalian itu apa? Hah? Apa yang merasuki kalian? Coba telaah dulu baik-baik. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku disebabkan firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Artinya orang-orang yang mau membunuh Yesus adalah orang-orang yang menentang perkataan Tuhan. Kalau orang sudah menentang perkataan Tuhan, berarti tempatnya di neraka. Siapa yang menentang perkataan Tuhan? Mereka yang membunuh Yesus. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah suatu tindakan melanggar perintah Tuhan. Lalu kenapa orang Kristen menjadikan larangan terhadap perintah Tuhan itu sebagai simbol keselamatan? Siapa yang ngajarin? Roh apa yang ada pada diri kalian? Ya, roh apa coba? Ya ini harus saya sampaikan karena perintah Quran. Kata Quran, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir berperang di jalan tagut. Perintahnya, faqatilu awliya asyaitan. Maka perangilah saudara-saudara setan itu. Inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Karena sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Gak kuat kan? Lebih baik aku turun daripada iblisku keluar dari diriku. Kalau iblisku keluar, aku bisa jadi mu'alaf. Kalau aku mu'alaf, capek aku sholat. Lebih baik aku kabur. Kalau tidak kabur, iblisku yang kabur. Maka lebih baik aku dan iblisku kabur. Biar aku tetap bersama dengan iblisku ke neraka. Kan gitu. Kalian itu susah. Mendengarkan kebenaran itu susah. Susah. Aku dan iblisku kabur. Nah, terus apa lagi? Daripada aku menjadi mu'alaf. Teruskan dong. Aku tidak kuat puasa. Aku tidak kuat sujud. Aku cuman suka joget sambil dengar musik. Mimpi dapat surga. Hayul. Kalau dibilang kayak gitu, dibilang penghujat, penista, dibilang menghina. Padahal kita hanya memberi peringatan saja. Bantah dalilnya. Kan tak ada larangan di dalam Bible. Dilarang orang di luar Kristen membaca Bible. Tak ada. Undang-undang mana yang mengatur itu? Tak ada. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah lo, ayo. Justru diberitakan Bible itu kepada saya. Nah, ketika kau beritakan kepada saya dengar. Habis itu saya percaya. Enggak dong. Saya periksa dulu. Mana barangmu yang kau katakan? Yang mana yang kau bilang Tuhan? Yang ini Pak. Yang mana? Ini Pak. Yang mana Tuhanmu ini? Namanya siapa? Yesus. Waduh. Ini ditulis di sini.
Pada hari ke-6 ibunya hamil. Iya, terus yang keluar dari rahim ibunya siapa? Yesus. Itu yang kau bilang Tuhan. Hah? Habis itu kau mau jual sama aku? Udah dah, pergi jauh-jauh sana. Gak akan mungkin. Tak mungkin orang waras mau memenuhi itu. Jualanmu itu receh. Bawa ke sana, ke tempat orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Tunggu dulu, Pak. Apa lagi? Dengarkan penjelasan saya. Apa penjelasan tentang Tuhan saya, Pak? Kenapa emang rupanya Tuhanmu? Tidak ada, Pak, keselamatan tanpa melalui dia. Enak kali kau ngomong. Tidak ada keselamatan tanpa melalui dia. Dia aja nggak selamat. Ditangkap, dibunuh. Itu tuh apa? Untuk memenuhi apa? Memenuhi apa? Memenuhi nafsumu, ha? Memenuhi syahwatmu, ha? Apa? Memenuhi penggenapan apa pula? Memenuhi apa? Nubuat, toyol. Iya, Pak, maksud saya itu, Pak. Mana nubuatnya? Mana? Itu, Pak, ada nubuatnya. Di mana? Di Yesaya 53. Lalu buat apa disebut Kayafas itu imam besar? Lalu buat apa disebut mereka orang-orang sesama dia itu disebut sebagai imam kepala? Untuk apa mereka disebut ahli Taurat? Untuk apa mereka disebut orang Farisi? Untuk apa mereka disebut mahkamah agama? Kalau ternyata mereka membuat kesaksian palsu, tipu muslihat, dengki, bla 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 bla. Kalau ternyata ada nubuat untuk kematian dia. Lalu buat apa Yesus itu mengatakan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya iblis? Mengatakan setan adalah lebih baik kalau sehingga apa adalah lebih baik jika sekiranya dia tidak dilahirkan. Anak manusia memang harus pergi. Oh ya? Tetapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Oh, kenapa bisa? Ya, adalah lebih baik kalau dia tidak usah dilahirkan. Yeay. Maksudnya gimana itu? Anak manusia memang harus pergi. Terus, tetapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Kok celaka? Kenapa celaka? Ya dong, karena gara-gara dia aku digantung. Loh, katanya kau sendiri yang menubuatkan kau harus datang untuk mati menebus dosanya orang-orang cupu. Harusnya kau berterima kasih kepada muridmu. Terima kasih ya, di antara ke-12 muridku ternyata kamu yang paling baik. Kenapa bisa, Om? Saya yang paling baik. Karena kamulah di antara ke-12 muridku ini yang bersedia untuk mengkhianati aku. Disebabkan oleh karena pengkhianatanmu, maka penggenapanku yang kukatakan di Yesaya 53 itu bisa digenapi. Haluluda. Gimana ceritanya? Katanya dia datang untuk mati. Supaya dia mati harus ada muridnya yang mengkhianat. Karena tujuan pengkhianatan ini ujungnya ada penangkapan, ya, kemudian ujungnya adalah penggantungan. Tapi kok dikutuk sih? Kita baca Matius 26 nomor 24. Ayo teman-teman, rame-rame baca, yuk. Apa katanya? Apa katamu? Apa katanya di sana? Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi ditegaskan pula tuh. Celakalah. Nah, tuh. Celakalah. Aduh, nggak bisa sampai, Pak. Bunda. Celakalah. Tapi Ya, celakalah. gimana? Celakalah orang yang menyerahkan anak itu. Dan lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Bah, para kali, bah. Katanya nubuat, Cak Ayu. Kok jadi celaka orang yang menyerahkan kamu? Masolang generasi. Yudas itu pahlawan, coy. Ini kalau saya hidup pada zaman itu kusentil. Kamu sendiri yang datang untuk mati, bunuh dirimu. Berarti siapa orang-orang yang terlibat dalam pembunuhanmu? Itu harusnya kamu berterima sakit, berterima kasih. Masolang.
Halo Bang. Iya lo. Bang Soma. Yuk, Sehat, Bang? Puput. Baik. Ya, Yesus tidak disalib. Apa alasannya Bang? Alasannya Yesus tidak disalib. Pret. Alasannya Yesus tidak disalib apa? Karena Tuhan melarang membunuh orang yang tidak bersalah. Ya, di mana itu tertulis? Keluaran 23 nomor 7. Nah, coba baca. Jangan kau membunuh Yesus yang tidak bersalah. Dan Tidak jangan kau ada membunuh seperti Yesus itu di orang yang Keluaran. benar. Hah? Jangan kau menipu. Kenapa Islam bisa? kalau tidak menipu bukan Islam. Kenapa kalau tidak bisa? menipu tidak. Kenapa bukan bisa Islam kau katakan namanya. saya menipu? Kenapa bisa? Kenapa? Iya. Apa alasannya? Baca baik-baik Keluaran itu. Coba. Saya sudah baca Keluaran 23 nomor 7. Mana? Jangan kau membunuh Yesus. Di mana ada Yesus itu? Loh, Lukas 24 nomor kitab Bahlul? 44. Lukas Ya, kitab 24 Bahlul nomor yang 44. ada. Yesus mengatakan bahwa dialah yang ditulis di dalam Taurat Nabi Musa. Di mana? Lukas 24 nomor 44. Baca Lukas 24 Apa nomor itu? 44. Apa itu dari tadi bertanya aja terus kerjamu, Bung. Kamu yang Kristen atau Iya, saya Anda sih? cuma ngomong Lukas. Ya daripada Lukas Anda itu nggak tahu sama bawa sekali, mending saya. isinya. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Apa Ayo. itu maksudnya? Semua yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab Taurat Musa harus tergenapi. Kata Yesus. Artinya apa? Artinya ketika dalam Taurat Musa, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, maka tidak boleh membunuh Yesus. Congor lagi. Islam kalau tidak menipu bukan Islam namanya, Bang. Coba baca Ulangan 27 coba. Berani enggak kau baca? Oke. Lukas 23 nomor 7 baca Tunggu. coba. Berani enggak? Boleh. Ya, silakan, Siapa silakan. takut? Silakan. Oke. Ulangan ya. Ulangan berapa? Keluaran 23 nomor 7. Oke, Keluaran. Ayo keluar. 23 ayat Baca. 7. Ya. Oke. Haruslah kau jauhkan darimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah, dan orang yang tidak benar, dan orang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jedar. Apa hubungannya dengan Yesus? Yesus mengatakan Apa dalam hubungannya Lukas dengan Yesus? Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 4 harus tergenapi tentang aku di dalam kitab Taurat Nabi Musa. Keluaran ini Taurat Musa atau bukan? Iya, Taurat Musa. Oke. Kalau kamu sudah tahu ini Taurat Musa, menurut Taurat Musa, Tuhan tidak membenarkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Betul? Betul sekali, betul. Yesus orang benar atau orang salah? Pastilah orang benar. Kalau orang benar boleh dibunuh atau tidak? Ya, dia dibunuh karena mulai dia kaku mulutmu. Mulai kaku. Mulai gemetaran mulutmu Kesurupan, mulai kesurupan. kaku. Bagaimana? Mulai Bagaimana? mulutmu kaku Dalilnya kan? ada. Dalilnya ada, Filipi. Dalilnya ada. Yesus mati untuk menggantikan kita. Kejang-kejang kau, Pret. Dengarkan saya. Menurut Yesus dalam Lukas 24 yang harus tergenapi di Taurat atau di Filipi? Jawab. 1, 2, 3. Jawab. Di Taurat atau yang di Filipi? Hoi. Hoi. Kaku mulutnya. Kaku mulutmu kan? Inna qaida syaitani kana dhaif. Penyesatan iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah kalian yang tulul.
memperbodoh diri. Yukhadi'unallaha walladzina Kamu cuma amanu congol, wa ma cuma. yakhda'una illa anfusahum Kau wa ma congol. yash'urun. Congornya di mana congornya? Hah? Daripada kau tak ada artinya kau ngomong. Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, bukan di dalam kitab Filipi Kaliki Palarang, bukan. Enak kali kau ngomong kan? Yesus Itu kau bawa itu, kau sakit hati dengan itu. Kesurupan. Sakit hati, Nangis. sakit hati, nangis. Bukan menipu. Mau tisu, mau. Kasihan kali. Jadi teman-teman umat Islam, tengoklah kebenaran Al-Quran. Mereka ini adalah orang yang memperbodoh diri mereka sendiri. Mereka ini adalah orang-orang yang cupu-cupu dan tulul. Yesus mengatakan semua harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Dia bawa Filipi. Menghibur diri. Filipi yang dibawa. Kasihan. Dia bawa Kaliki. Kasihan. Dia bawa surat-surat kepompong. Filipi katanya. Dalam penipuan-penipuan. Kasihan. Orang perintahnya hukum Taurat, kau bawa Kaliki. Kesurupan turunnya. Nakal. Nakal. Sakit kau kan? Kalau lek jasi seng. Ginjalmu kukunya kan? Mesti mau kau datang besok. Nakal. Dibilang Yesus itu tidak disalib, kau bilang disalib. Pingin kali kau itu apa? Pingin kali kau itu menjadi abdi setan, abdi iblis. Abdi iblis itu mau supaya Yesus itu disalibkan. Itulah kau. Kakinya lagi, mata kakinya yang kiri bagian dalam. Dia yang bagian dalam sekali lagi. Pahanya. Pahanya. Lehernya dong. Lehernya. Sentil telinganya. Giginya di depan. Giginya masih nongol tuh. Giginya. Mau kau datang besok. Andre Labaga. Orang Yesus menunjuk kekeluaran. Dia bawa Kaliki. Dasar tuyul tompel. Makanya kau itu kawan, sudah dikatakan oleh kitab suci saya, kau itu berteman dengan setan. Setan yang kau bantu itu. Setan yang merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama, merasuki orang Farisi sehingga mereka dengki. Mereka bikin tipu muslihat. Setan yang merasuki Yudas juga. Jadi penyaliban itu adalah rekayasa iblis, hadiah dari Yesus tidak iblis untuk kalian. Tidak ada dalilnya, Makanya di dalam Matius 12 Matius 12 itu dikatakan kemudian bahwasanya itu tanda Yunus untuk angkatan Spesial jahat. sekali. Mati Jadi dan kalian mau bangkit hari melawan ketiga logika? itu adalah bukan mati, masuk Mau ke melawan dalam sejarah. gua dan Aduh, keluar Abu pada Nawas hari semua ketiga ini. itu adalah tanda angkatan jahat. Sejarah apa? Kami kebangkitan Sejarah menurut apa? Kristen. Sejarah dari Bibelmu sendiri. Yesus Karangan orang-orang yang hidup kebangkitan. pada abad Yusar, keempat, ntar dulu, abad Yusar, kelima gitu. gantian. Allahu Akbar, Masya Allah. Maaf Ini ya ada Yusar. teman-teman, kalau ginjal kalian rapuh karena kalian tidak menggunakan otak. Yusar, ntar dulu Yusar. Masih ada? Ada Yusar itu. Mau diskusi yang baik. Coba gue Jangan seleksi membantah dulu. data di dalam Bibelmu. Coba aku seleksi dulu Banjumas sebelum ke Banjumas. Jangan Yusar, bantah data di dalam kitabmu. Banjumas kalau aja Bira. Yusar, aku Pakai seleksi ilmu, dulu. diskusi dengan saya itu pakai ilmu wajib. Yusar, Anda Kristen ya Yusar? Anda Kristen? Kristen. Oke. Menurut Anda boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah?
Malu. Boleh nggak? Malunya sampai 12 Boleh atau tidak? tahunan. Boleh atau tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak. Karena Tidak. di dalam Enggak, agama kami. udah diam dulu. Tidak. Kalau tidak, Karena di dalam diam dulu. agama kami itu sudah Nggak usah dipanjangin. Kau udah jawab tidak. Sekarang dengarkan lagi berikutnya. Baru ke Banyumas saya seleksi dulu. Yesus itu punya salah atau tidak? Jawab. Yesus bersalah atau tidak? Bro, Yesus bersalah atau tidak, user? Hei. 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 Oten ini nggak mau diskusi pakai akal, maunya nyoba panjang pakai pilipi. Jadi kasihan saya, Bang. Kasihan. Korban Lucifer semua gitu loh. Kalau kau mau percaya Yesus mati di tiang salib, berarti kau percaya atas kemauan iblis. Oh lu selesai toh. Nah, jujur aja. Maaf ya Bang Juma, iman kami memang itu percaya atas pengaruh-pengaruh iblis untuk membunuh Yesus. Iblis mempengaruhi imam kepala, iblis mempengaruhi Yudas, iblis mempengaruhi tentara Romawi. Kami terima atas jasa-jasa mereka itu. Itulah iman kami. Selesai ya Bang Juma kalau jujur kayak gitu ya. Betul. Selesai. Gitu harusnya. Jadi mereka ini pahlawan makhluk halus. Bintang timur lagi. Iya dong. Mereka cupu-cupu kayak gini kalau bukan bintang timur apa? Nggak mungkin bukan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Itu jelas itu. Setan yang menjanjikan mereka dan setan pula yang membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan hanya menjanjikan tipuan belaka. Nah, itulah. Sebenarnya kalau jujur diskusi cepat kalau dia akui gitu loh. Tapi persoalannya di sisi lain dia nggak suka pembunuhan. Di sisi lain dia mengimani pembunuhan itu. Ini yang merusak akal Bang Juma. Sekali lagi saya ulang ya. Di sisi lain dia tidak suka ada pembunuhan. Apalagi membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi dia imani gitu loh. Tidak suka tapi diimani. Apa nih yang kira-kira terjadi nih kalau begini? Berarti munafik. Bukan Itu namanya menaruh. munafik. Hah? Kalau jujur syahadat sekarang. Iya betul. Wa iya Kalau ta'una syahadat- illa syaitan marida. Kalau syahadat siapa yang diskusi sama Gurunda? Syahadat semua. Iya, sisain dikit lah. Sisain dikit lah ya. Bro Yusar jujur ya, Bro Yusar jujur aja, nggak apa-apa. Jujur akui, Banyuma mohon maaf, memang iman kami berdiri di atas asas jasa-jasa iblis. Karena kalau tidak ada iblis yang mempengaruhi mereka, tidak ada pembunuhan di tiang salib. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, tidak ada Kristen. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, tidak ada Tuhanku. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, tidak ada penembusan dosa. Itulah jasa-jasa iblis yang saya imani. Clear kan? Ayo Pak Yusar, ulangi. Silakan. Ayo Coba Yusar. Coba ya teman-teman. Kita lihat dalam konsep imannya umat Islam ya. Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Nah sekarang kalau dikatakan kami menyembah kepada hakikat yang kami sebut dengan sebutan Allah. Kalau dikatakan yang kami sembah ini seperti yang kalian pikirkan, Tuhan kami tidak setara dengan apapun.
Kalau iblis itu masih setara dengan makhluk roh yang lain. Ada yang disebut jin, ada yang disebut malaikat. Mereka setara, sama-sama makhluk roh, sama-sama makhluk gaib. Tuhan kami enggak ada yang setara dengannya. Itulah yang kami sembah. Wujud ada, tapi kami tak mampu untuk melihatnya. Karena tidak ada orang yang mampu melihat wujud Tuhan. Itu ajaran para nabi itu sudah klop. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa tak bisa dilihat, tak bisa didengar suaranya. Maksudnya pencipta alam semesta itu yang maha suci itu. Kapan dia berwujud bentuk makhluk, maka kesuciannya ternodai. Contoh, Tuhan Anda, dewa Anda yang maha suci katanya, tapi menjadi manusia, berarti kesuciannya ternoda. Pipis, apalagi banyak. Jadi manusia, jadi daging, berarti dia ternodai, najis dia. Najis, gugur ketuhanan di situ. Kalau dikatakan Tuhan itu maha tinggi, turun ke bumi berarti dia rendah, gugur. Dikatakan Tuhan itu maha kuasa, turun ke bumi dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, gugur lagi. Apalagi maha pencipta, dia di makhluk, dia diciptakan, gugur lagi. Sedangkan umat Islam menyembah kepada hakikat lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apapun yang setara dengan dia. Berarti umat Islam ini mau dikatakan menyembah batu, gak mungkin. Batu setara dengan batu. Batu yang ada di Makassar setara dengan batu yang ada di Jakarta. Sementara yang kami sembah tidak setara dengan apapun. Mau dikatakan menyembah iblis, tak mungkin. Iblis setara dengan makhluk roh yang lain. Sementara sembahan umat Islam itu Khalik, pencipta, yang menciptakan makhluk. Nah, sedangkan di luar daripada sang Khalik semuanya makhluk apapun itu. Nah, sementara umat Islam menyembah Khalik, menyembah yang menciptakan segala sesuatu itu. Coba kalau umat Islam itu soalan, Allahu Akbar, wahai engkau hakikat yang maha besar. Tak ada lagi yang lebih besar dari dirinya. Siapakah dia? Pencipta alam semesta ini. Sementara kalau kalian ibadah, apa tuh? Bapak, roh katanya. Nah, roh itu setara dengan iblis. Tidak percaya? Baca dalam Lukas 24 nomor 37. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yohanes 4 nomor 24, Theos itu adalah hantu. Karena kata dasarnya, kata aslinya di situ original teksnya pneuma. Lukas 24 nomor 37 pneuma, hantu. Theos adalah pneuma, berarti Theos adalah hantu. Sementara Tuhan tidak setara dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7, 22. Tuhan itu maha besar, maha tinggi, tidak sama seperti apapun. Tidak ada yang sama seperti dirinya. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku sehingga aku sama? Tak ada, akulah Tuhan, tak ada di luarku. Tak ada yang lain selain daripada aku. Nah, itulah yang kami sembah. Itulah yang umat Islam sembah. Tak bisa dilihat, memang tak bisa dilihat. Memang tak bisa dilihat. Tetapi Tuhan yang kami sembah itu meliputi segala aspek yang ada, baik di langit maupun di bumi. Kenapa? Karena Tuhan kami maha melihat. Dia tidak perlu bergerak ke sana untuk melihat apa yang ada di sana.
Dia maha mendengar. Dia tidak perlu datang ke sana untuk mendengar bisikan-bisikan yang ada di sana. Yang datang itu adalah yang maha lemah. Contoh, saya memanggil Ardiansa dari jarak 2 kilo. Tahu nggak Adinda Ardiansa apa aku ngomong? Nggak tahu, tapi dia lihat saya. Oh, ini siapa ya di sana ya? Datanglah mendekat. Kenapa demikian? Karena tidak maha melihat. Kenapa dia harus datang mendekat? Karena dia tidak maha mendengar. Itulah yang disifati Tuhan-Tuhanan agama di luar agama Islam. Maka dia perlu datang menjadi bayi. Iya. Ada apa ini? Oh, dia datang bertumbuh di hadapan Tuhan menjadi besar. Untuk apa? Untuk berpuasa 40 hari. Terus setelah berpuasa 40 hari untuk lapar. Tuyul. Tuhan itu tidak begitu. Jadi Tuhan itu tidak perlu datang. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi segala aspek. Bahkan dia lebih dekat daripada urat leher. Di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53 itu jelas sekali itu dikatakan di sana. Tuhan itu memberikan tanda-tanda. Bahkan di dalam tubuhmu aku berikan tanda keberadaanku. Dalam jiwamu aku perlihatkan adanya aku. Tapi itu hanya sampai kepada orang yang berakal. Jadi tak ada itu Tuhan. Oh, mana Tuhan kita ini? Tuhan yang umat Islam tak ada. Kenapa emang? Karena tidak bisa kulihat, matamu picek. Kentutmu aja kok nggak bisa lihat. Kau mau lihat Tuhan? Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha besar. Tuhan itu berdiri sendiri, tak ada sekutu baginya. Dia sendiri. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Tuhan yang maha sendiri ini kemudian ingin dikenal. Maka ketika dia ingin kenal, Tuhan menciptakan. Maka ciptaannya ini disebut makhluk. Semua yang berasal dari Tuhan adalah ciptaan Tuhan, bukan Tuhan lagi. Aku berasal dari atas, kamu berasal dari bawah. Kuclu, hujan juga berasal dari atas, tuyul. Emang cuma kau yang dari atas? Jadi gitu, sahabat-sahabat, saudara-saudara. Jadi umat Islam itu bagaimana caranya berhubungan dengan Tuhannya? Dengan cara ibadah. Dengan cara ibadah. Supaya dia, manusia ini, umat Islam ini bisa berhubungan dengan Tuhan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang maha mendengar, yang maha melihat, menyaksikan itu. Hambaku lagi beribadah kepadaku. Hambaku yang ini tunduk kepadaku. Tapi yang ini yang besar perutnya, matanya bola, pusarnya keluar, ingkar kepadaku. Jadi iman itu tidak perlu dilihat. Kalau yang dilihat itu percaya. Bedakan antara percaya dengan iman. Kalau iman itu diselimuti sub-sub pengajaran yang menjadikan sumber kebenarannya, kepercayaannya adalah akal. Jadi kepercayaan yang berdasarkan akal dan pewahyuan, itulah yang disebut iman.
Kalau cuma modal percaya, mau masuk akal atau tidak masuk akal, bahkan yang akal-akalan dipercayai saja, itu bukan iman. Belum sampai kepada level iman itu. Itu baru sampai kepada aliran kepercayaan. Yang dikatakan percaya, Bang Suma pegang polpen, Dinda Ardiansa, iya bang, ini apa? Polpen. Kumasukkan polpen ini masuk ke kantong, prat, disaksikan oleh Dinda Ardiansa. Lalu kutanya, apa yang ada di dalam kantongku? Polpen bang. Kamu percaya? Percaya. Kenapa kamu percaya? Karena aku lihat. Boleh tidak saya katakan, apakah kamu beriman kepada polpen yang ada di dalam kantongku? Gak bisa, karena level iman itu tidak kayak begitu. Iman itu beda dengan percaya. Percaya itu yang Anda alami, yang saudara-saudara alami. Tapi yang dikatakan iman itu jauh lebih tinggi di atas tataran daripada kepercayaan atau keyakinan. Makanya kata iman itu cuma ada di Islam. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang beriman itu hanya ada di Islam, tidak ada di luar. Mereka menggunakan kata iman. Dalam bahasa Yunani harusnya apa itu? Dalam bahasa Yunani, saya kok jadi lupa ya. Iman, pisti. Ya. Itu tidak ada dalam agama lain. Kata iman itu sumbernya hanya di Al-Quran. Polpen saya simpan di kantong. Dinda Ardiansa, kau beriman kepada polpen yang ada dalam kantong? Enggak. Kamu percaya kalau ada polpen di dalam kantongku? Kamu beriman kalau ada polpen dalam kantongku? Beda. Jadi yang dikatakan beriman kepada Allah, menggunakan akal sehat, lalu kemudian disuplai oleh pewahyuan, itu baru iman. Nah, kalau yang kalian lakukan itu tidak. Pada hari ke-8 malaikat datang menyatakan kehamilan terhadap ibunya, lalu kemudian dikatakan telah lahir Tuhan di kota Daud. Wah, parah kali lah. Dari situ aja kalau dipercayai rusak otak. Tuhan kok lahir? Dari situ aja rusak. Makanya itu bukan katakan iman, itu bukan iman, itu kepercayaan. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan lahir? Percaya. Tapi kepercayaan Anda nggak bisa disebut iman. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Akal dan wahyu. Apa itu? Insting, ilham dari langit. Baru kalau tepat antara akal dan juga pewahyuan, barulah disebut tataran iman. Dan kata Tuhan lahir dekat kota Daud. Itu bukan iman, cupu. Itu percaya. Bukan iman itu. Jadi hati-hati menggunakan kata iman. Dalam agama kalian itu pisti ya kalau dalam maksudnya nih ya. Itu tidak ada itu kata iman itu nggak ada. Yang ada cuman percaya saja. Tentang penyaliban, percaya saja. Percaya saja. Percaya. Tak ada iman di situ. Tak ada iman. Ya, saya kira begitu ya teman-teman, karena tadi teman kita pergi dengan luka yang menganga. Mudah-mudahan dia bisa menemukan klinik atau menemukan rumah sakit atau tabib atau dukun untuk mengobati lukanya tadi, bahwa penyaliban itu adalah pemberian dari hal yang diberikan oleh hal yang gaib kepada mereka yang tidak beriman kepada Tuhan dan tidak beriman kepada para nabi. Mereka hanya sampai kepada tataran aliran kepercayaan. Nah itu, sekira begitu sebagai pengantar sebelum kita masuk ke dalam intinya. Silakan saya kembalikan kepada panitia. Jangan-jangan teman-teman yang di bawah, jangan-jangan yang di atas ini sudah pada tidur semua. Hanya kita berdua.
Bunda Rahma tidur. Nyimak Gurunda. Oh, nyimak. Alhamdulillah. Masya Allah. Aman Gurunda, aman. Alhamdulillah. Tadi sempat saya merinding. Untung di bawah masih di bawah itu masih ada tanda-tanda kehidupan, masih bergerak. Berarti masih ada yang hidup. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke ya, teman-teman. Betul ya? Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, mana Tuhanmu? Jawab aja berdasarkan surah Yasin. Didata di ayat nomor 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru manittaba'az zikr wa hasyir rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi kita hanya diberi tugas untuk memberi peringatan, kabar gembira kepada orang-orang yang takut kepada Allah, meskipun Allah tak nampak oleh biji mata kita. Lalu kemudian dalil yang kedua dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dulu kami mendengarkan Bang Suma, kami mendengarkan di Ardi, kami mendengarkan Bunda Rahma, kami mendengarkan kemudian Yonatan Nandar, kami mendengarkan Bang Handi, atau memikirkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para apologet Islam, maka tentulah kami orang-orang kafir ini tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala seperti yang kami alami saat sekarang. Ini kata Allah. Jadi orang-orang kafir di dalam neraka kelak akan menyesal. Sekiranya dulu ketika hidup di dunia bertemu dengan umat Islam, bertemu dengan para apologet Islam, kenapanya dulu kemudian tidak aku mendengarkan peringatan itu? Sekarang saya berada pada kepungan api yang menyala-nyala. Fa'atarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Percumi, mustahile mati dalam keadaan kafir bisa selamat. Meskipun kata Allah fa'atarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka kemudian mengakui dosa-dosa mereka, tetapi rahmatku sudah jauh dari mereka penghuni-penghuni neraka itu. Maka Allah mengatakan apa? Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini kuncinya. Jadi kalau kita ditanya, wahai si fulan, wahai umat Islam, Tuhan kami ada loh. Mana Tuhan membuktinya? Ya, buktinya Tuhan kami waktu datang bisa pakai sendal, bisa pakai celana dalam, bisa pakai baju kutang, pakai kain lenan, pakai apa? Kemeja, busana pengantin, bla 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 bla. Itu bukti adanya Tuhan kami, katanya. Tapi kita balas, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib.
lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Takut kepada hal yang tak terlihat, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka mana ada takut? Marilah kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah. Marilah kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Apa ini? Pekerjaan orang-orang jahiliyah. Menari di depan patung roh-roh yang mereka sembah. Allah mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Inilah Tuhan kita. Ini yang disifati oleh Tuhan kita. Bumi ini bagi langit yang ada di atas kita itu hanya sebesar pasir. Lalu bumi di atasnya lagi ada langit kedua. Langit kedua dibandingkan besarnya dengan langit pertama, dan bumi disatukan. Bagi langit kedua memandangnya hanya seperti koin. Tuhan ada di atas, maha besar. Bagaimana mau turun jadi baik? Begitu dewasa sedikit, sudah mulai ada tersebar CD, film CD. Ada film India, Kucu-kucu hotahe. Syukran, syukran. Kucu-kucu hotahe. Tuhannya mau ikut nonton juga. Ya iyalah, 100% manusia. Iya kan? Taruhlah misalnya pada zaman itu lagi merebak, orang lagi demam. Demam apa? Nonton film India. Ya ikutlah dia nonton India. Iya kan? Tera jahe entere ara मैं क्या करूं merica ketumbar jahe. Marah dia. Orang pada nonton, dia nggak nonton, marah. Lalu sifat manusia wajar kok. Buktinya apa? Dia pernah menghilang, orang tuanya risau. Kemana anakku pergi? Cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Jangan-jangan dia diculik. Rupa-rupanya dia ada di bait suci. Parah coy. Artinya kalau zaman itu sudah dikenal zaman layang-layang, ya si Tuhan kecil juga ikut main layang-layang lah pasti. Iya kan? Andai dulu sudah ada lagunya, pelangi-pelangi alangkah indahmu, ikut juga dia nyanyi lagu itu pasti. Ada lagunya itu. Apa? Bintang timur di langit yang timur. Iyalah, zaman kelereng masa itu namanya anak-anak ikut juga main kelereng. Inilah celakanya kalau mempertuhankan sesama makhluk, sesama manusia. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 itu peringatan keras. Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah antikristus itu? Siapakah dajjal itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh bumi, ke dunia, pergi seluruh dunia, yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia? Jadi penyesat, planos, penipu, pembohong. Siapa pembohong itu?
Yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Yang disebut percaya itu kawan-kawan yang di mulut dan di hati satu, tidak dua. Di mulutnya mengatakan orang ini ganteng kali ya, tapi dalam hatinya alangkah buruknya mukanya Pak Bom Bom. Itu berarti mendua, itu munafik, itu pembohong, pendusta. Siapakah Planos itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Sekarang tanya orang Kristen, wahai orang Kristenku yang ganteng-ganteng, aku pingin tanya, benarkah menurutmu Yesus itu manusia? Oh iya Bang Suma, dia manusia dong. Coba intip nanti di hari Minggu. Silakan Anda pergi lewat jendela atau ngintip dari plafon, terserah deh. Lihat siapa yang mereka sembah. Siapa yang mereka sembah? Orang Yesus. yang dikatakan di mulutnya itu sebagai manusia. Apa nggak cupu orang kayak begini? Apa nggak cupu? Fi qulubihim marad, kata Allah. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Ada penyakit dalam hati mereka itu. Siapakah Yesus itu? Manusia Bang Suma. Oh ya? Ya. Yang keluar dari rahim Maria itu siapa? Manusia Bang Suma. Ya? Ya. Coba nanti jalan-jalan pada hari Minggu, intip dari luar. Coba. Apa yang mereka lakukan di dalam? Dorong kiri, dorong kanan. La 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 la. Maju kanan, maju kiri, la 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 la. Maju kiri, maju kanan, yang disembah siapa? Anak Maria. Berarti Planos. Planos ini apa? Penipu, pembohong. Lain di mulut, lain di kaki. Mulutnya mengatakan, saya akan menendang bola ini dengan menggunakan kaki kiri. Mundurlah dia kan, ancang-ancang, sumpritan bunyi. Nendangnya pakai kaki kanan. Cupu, pembohong, penipu. Itu penipu itu namanya. Cobalah teman-teman. Hari ini saya katakan kepada kalian, besok saya akan keluar rumah dengan menggunakan baju jas berwarna hitam. Ya, kita tunggu kan Pak Bom Bom. Itu dia katakan depan terasnya tuh. Tengok aja besok, aku pakai jas warna hitam keluar. Tengok besok. Kita tunggu kan, detik demi detik. Plak, plak, plak. Terbuka pintu rumahnya. Cekot. Keluarlah dia kan. Apa yang keluar? Pakai daster coy. Di atas lutut, betisnya berbulu, pakai hak tinggi. Gila nggak? Berarti penipu, pembohong, Planos, Dajjal, antikristus. Siapakah antikristus itu? Mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Apa buktinya? Dia nggak percaya, dia sembah. Kalau dia percaya itu manusia, dia nggak mungkin sembah. Karena justru karena dia tidak percaya dia manusia, maka dia sembah. Cuman mulutnya doang yang mengatakan, oh dia manusia. Kenapa dia netek? Dia manusia bang, tapi dia keilahiannya di surga. Cupu gimpe gepeng. Mulut kau itu harus disikat pakai sikat kloset dengan cairan rinso, biar otak kau, hatimu dan mulutmu itu satu. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Ya, silakan Bunda Rahma, kalau ada pendeta silakan suruh buka mulutnya. Itu Nopal, Gurunda. Nopal MP, silakan tanggapi. Ya. Ini Bang Zuma. Iya bang. Sebelumnya Assalamualaikum, maaf lupa tadi. Iya, waalaikum. Silakan bang. Apakah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Injil itu firman Tuhan?
Di dalam Al-Quran jelas dia datang kepada seorang nabi, hamba Allah, inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Injil itu adalah kalamullah. Silakan. Ya. Kenapa Bang Zuma tidak mengikuti Injil? Injil itu kitabnya orang Yahudi, Bani Israel. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan ila Bani Israel. Baik. Kalau Nabi Isa aja ditolak, apalagi ajarannya. Artinya apa? Suatu ada lagi Injil itu. Kenapa? Karena orangnya ditolak. Tak mungkin ajarannya diterima, orangnya ditolak. Itu tak mungkin, mustahil. Ini lagi Bang Zuma. Silakan. Berapa banyak Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran? Nabi Muhammad intinya lebih banyak disebutkan Nabi Isa. Itu kan poinnya. Ya kan? Yups. Betul? Yups. Ya. Betul? Yuk. Nah, jadi kalau Anda menyatakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut cuma berapa kali ya? Kalau nggak salah 4 kali kalau nggak salah ya. Al-Quran menyebutnya dengan nama Nabi Muhammad. Lalu Nabi Isa disebutkan jauh lebih banyak. Kalau nggak salah 25 kali. Jadi yang mana yang lebih hebat? Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Jelas yang hebat, semua Nabi itu sama. Hebat pada zamannya. Tak ada yang bisa mengalahkan Nabi Isa pada zamannya. Tak ada. Tak ada. Siapa yang bisa mengalahkan Nabi Isa pada zamannya? Tak ada. Begitu mau dibunuh, Allah ya sebagai tempat perlindungannya menyelamatkan beliau. Coba. Nabi Muhammad hebat pada zamannya. Satu jazirah Arab tunduk atas kenabiannya. Yesus Galilea kecil, tanah Yudea kecil, Nazaret kecil, Yerusalem kecil. Bisa nggak dia tundukkan sebagai pengikutnya? Maka kalau dibandingkan, tapi semua para nabi hebat pada zamannya. Gitu Bang. Ya, baik. Ya. Apakah Nabimu Muhammad sekarang secara fisik meninggal atau hidup? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surah Ali Imran dikatakan bahwasanya beliau itu tidak wafat. Beliau itu masih hidup. Al-Qur'an yang mengatakan secara fisik. Kalau secara fisik bisa jadi beliau itu masih hidup fisiknya. Tidak. Secara Kenapa fisik. bisa? Kenapa bisa? Jasad ini kan fisik, Bang. Ya, betul. Ya. Ya, saya tidak bisa mengatakan fisiknya itu hancur karena saya tidak melihatnya. Saya tidak bisa mengatakan itu. Tetapi kan sudah jelas kewafatannya secara fisik. Ya, Kenapa Abang sama bilang seperti masih hidup? Nabi Musa, betul. Beliau itu meninggal fisik sama seperti Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Daud, Salomo dan seterusnya. Tapi Allah mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di dalam jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Ali Imran ayat 169. Poinnya Bang, saya bertanya Ya. secara fisik dia ini meninggal atau masih hidup? Meninggal, jelasin. Meninggal Wafat. kan? Ya. Apakah ya Isa itu secara fisik meninggal atau hidup? Belum, dia masih hidup. Sudah 2 hari dia di langit. Jadi bagaimana, jadi siapa yang lebih hebat? Kalau berbicara mengenai hidup, lebih Anda jadikan itu sebagai takaran, maka Elia lebih hebat karena dia ke langit tanpa mengalami kematian. Gugur Yesus. Nabi Muhammad ketika datang di tengah-tengah kaumnya, ya, tidak ada pemerintahan pada saat itu. Tidak ada kemudian kekuatan pada saat itu.
Justru dia yang punya kekuatan, dia yang punya pemerintahan. Tidak ada upaya untuk memblokade ajarannya, risalah kenabiannya. Tidak ada upaya dari umatnya untuk berkongko-kongko dengan penguasa untuk membunuh dirinya. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel di saat Bani Israel di bawah tekanan penjajahan Imperium Romawi. Ketika kemudian Imperium Romawi dijadikan sebagai alat tangan besi oleh kaumnya, oleh umatnya sendiri untuk menangkap dan membunuh dirinya, Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad tidak mengalami pengancaman, umatnya tunduk karena menegakkan hukum yang seperti tiang api yang menyala-nyala, yang menghanguskan semua hukum-hukum yang ada di depannya. Itulah Islam. Beliau harus berhasil menegakkan hukum itu, baru dia pergi. Yesus kagak. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Karena itulah aku akan minta kepada Bapa, agar Bapa memberikan penolong yang lain selain daripada aku. Apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, keadilan, dan penghisapan dunia akan dosa. Yesus pergi. Nabi Isa pergi. Karena tugasnya belum selesai, pulang lagi nanti untuk yang kedua kalinya, untuk memisahkan antara orang-orang pengikutnya dan orang-orang yang nyamar-nyamar menjadi pengikutnya. Gitu bang. Yohanes 8:42. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakim di akhir zaman. Yesus datang di akhir zaman, mengumpulkan orang-orang Yahudi. Muncul juga yang lain. Ini siapa ini? Kami juga pengikutmu. Entelheng ente. Aku tidak mengenal engkau. Kalian siapa? Saya ini ke umatku cuman Bani Israel. Kalian siapa? Bani Israel juga. Kami Bani Israel rohani, paman. Dikasih tendangan tanpa bayangan sama Yesus. Kenapa bisa kayak gitu? Tempat berkumpulnya Yerusalem. Yesaya 52 nomor 1, orang yang kulupnya tidak dipotong tidak boleh masuk ke kota Yerusalem. Jadi Kristen nanti ketika Yesus datang, mereka ingin berkumpul di Yerusalem, tidak boleh masuk ke tanah Yerusalem, orang Kristen, karena tidak bersunat. Ada yang lolos masuk ke Yerusalem dengan susah payah, lolos, hore, kata dia, hore, lolos katanya. Tapi dihantam lagi Yesaya 44 nomor 6 sampai nomor 8. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Percuma juga lolos masuk ke dalam. Ring pertama, ring kedua dilewati, tapi ring utama, garda utamanya nggak bisa lolos. Tidak boleh. Begitu ada yang lolos masuk ke bait suci karena pura-pura menggunakan pakaian seperti Edis, menggunakan pura-pura pakai Islami, masuk dia ke bait suci, dihantam lagi sama Wahyu 21 nomor 27. Tidak boleh orang yang tidak bersunat nonoknya masuk ke surga. Jadi Kristen ini mau kemana? Yesus datang untuk yang kedua kalinya untuk apa? Memblender kalian semuanya. Tolak ukurnya di mana bang? Yohanes 8:42. Aku datang, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman perkataan yang pernah aku bacakan, yang pernah aku sampaikan pada saat aku penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Firman yang aku sampaikan dari Tuhan itulah yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Dan nanti kalian dihakimi. Makhluk cupu, siapalah yang telah memperbodoh dan memperdaya kalian semua sampai kalian menuhankan aku? Tak ada firmanku sembahlah aku, tuhankanlah aku, ibadahilah aku, itu tak ada. Mana firmanku yang kusampaikan ketika aku penginjilan? Sembahlah aku, tuhankanlah aku, jadikanlah aku sama seperti Tuhanku Bapakku. Ada firmanku yang kayak begitu? Enggak ada kan? Nah sini kau kasih tendangan penalti. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kita berdata bang, sekarang itu zamannya orang pintar, tidak mau lagi dibodoh-bodohi kita. Ya, jangan dengarkan dogma, jangan dengarkan doktrin, pelajari Bible benar-benar. Yesus datang untuk menghakimi.
Poin-poin penghakimannya sudah dia sampaikan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Segala firman yang pernah aku katakan di tengah-tengah muridku, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Umat Islam, ya paman, kenapa kalian tidak menuhankan aku? Tuyul, sejak kapan kau pernah mengatakan dirimu Tuhan? Sejak kapan kau mengajarkan Tuhan itu bayi? Sejak kapan kau ajarkan Tuhan itu bisa dilihat? Sejak kapan kau ajarkan dirimu itu adalah Tuhan? Sedangkan kau mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Sedangkan kau itu bukan cuma dilihat, kamu di blender sama orang-orang Roma. Oh iya juga ya. Jadi gimana? Lolos na aku? Lolos lah. Kristen dipanggil. Sini kau. Ini kau. Kenapa bibirmu tebal kali? Kayak pisang molen, kenapa? Itu bos, di depan sana udah ditampar sama malaikat tadi. Kenapa rupanya? Saya memanggil Tuhannya Yahudi dengan panggilan dewa, Theos. Oh. Terus matamu yang merah lembab itu kenapa? Sembab kali mata kau itu. Mau keluar bijinya. Disentil sama malaikat juga. Kenapa kau disentil? Karena saya percaya kepada Paulus yang mengatakan hukum Tuhan itu sampah. Wah, wajarlah kau. Terus apa nih yang kau lakukan sekarang nih? Angkat Ini bos. muridmu, Bang. Taruh dulu Bang Nopa, taruh dulu. Saya disuruh datang ke sini, bos. Mau ngapain? Untuk mengakui dirimu Tuhan. Weh, sejak kapan ku ajarkan kau aku ini adalah Tuhan? Kunci terakhir, ilmu pamungkas yang diberikan Tuhan kepadaku untuk kaumku Bani Israel yang menolak aku sampaikan di tengah-tengah mereka di dalam tulisan yang dihasilkan dari catatan hasil penyelidikan orang-orang yang saya pun tak kenal. Tapi ucapanku itu betul. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Elohim sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusannya. Kenapa kau mengatakan aku Tuhan? Sedangkan satu-satunya Tuhan yang harus dikenal itu Elohim yang ada di langit. Aku harus kau kenal sebagai utusan aja. Kan udah ku bilang, pantas aja bibirmu tebal kayak pisang molen. Atas bawah lagi. Ternyata kau itu otakmu cupu, kau nggak pakai akal kau itu. Sudah ku bilang, hidup kekal itu boleh kau peroleh asalkan dua syarat. Pertama, kau harus mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, mengenal aku sebagai utusan Tuhan. La ilaha illa huwa wa ana rasulullah. Nah itu baru bisa lolos. Masa kau dikalah sama Islam padahal jarak aku dengan dia ada hampir kurang lebih 7 abad. Kamu lebih dulu tapi kau cupu. Mereka berakal, kamu berakar. Mereka jauh dari hidupku tapi mereka belajar. Mereka tahu. Mereka ada kitab suci Quran. Padahal seruan Al-Quran itu bil bayyinati waz zubur wa anzala ilaika dzikr litubayyana linnas. Al-Quran itu diwahyukan untuk kamu juga. Tulul. Dia sudah katakan engkau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Engkau diutus untuk seluruh manusia. Kamu merasa manusia enggak pada saat dia datang? Manusia. Tapi kenapa kamu tidak percaya kepada dia? Tulul. Aku gengsi bang, capek ibadah. Masa itu umat Islam sedikit-sedikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum juga selesai kita main judi, bunyi lagi. Gimana saya nggak bisa, nggak sanggup. Nah udah, kalau gitu nih menghadap ke sana, pasang pantatmu. Saya mundur 3 langkah, 1, 2, 3. Tendang melayang ke neraka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya kira begitu Bang Handi. Belum ada kopi nih Bang Handi, belum ada ini panitia. Saya mau ini dulu banyak. Aku mau tes Nova ini tadi dulu. Bang Nova. Ya bang. Ini ada pertanyaan baru saya kemukakan pada malam hari ini gitu ya. Tadi Anda menyinggung tentang kematian Nabi Muhammad dan seterusnya kan gitu. Kenapa Tuhan Anda dan para penulis di kitab Anda itu semuanya mati mengenaskan? Siapa yang menghendaki ini kira-kira bang? Ini pertanyaan baru saya keluarkan nih. Tuhannya Nabi Musa. Ya. Kenapa Tuhannya Kristen dan para penulis kitab Anda itu mati mengenaskan? Siapa yang menghendaki? Bang Nova.
Ya, mohon maaf sebelumnya Bang, saya tidak bisa jawab dan saya mengakui kebenaran yang tentang Bang Zuma jelaskan tadi. Oke, nggak apa-apa. Nggak bisa dijawab, alhamdulillah. Saya mengakui itu Bang Zuma dan mohon pencerahannya untuk kedepannya Bang Zuma ajarkan saya. Saya mengakui kebenaran itu Bang Zuma. Allahu Akbar, Allah. Masya Allah. KTP-nya agama apa bang? Kristen. Kristen. Usia berapa sekarang? 23 Bang. 23, Masya Allah. Sudah punya suami? Sorry. Sudah punya istri? Istri. Enggak kan biasa di agama sebelah kan bisa Bang Handi, gimana Ini sih? bola-balik yang sorry. Itu salah ucat. nggak guyon. Guyon. Biar nggak ngantuk. Ya, tapi kan enggak apa-apa Bang. Kita bertanya seperti itu kan, agamanya apa? Kristen. Udah punya suami? Wajarnya itu. Wajar. Ini Bang, saya Iya. mohon pencerahannya ke depan Bang ya, biar saya lebih mengetahui. Karena dari penjelasannya Abang itu memang jelas poin-poinnya penting sekali. Yang tidak pernah saya pikirkan, semenjak Abang jelaskan tadi, saya bisa berpikir sejenak sambil dengerin Abang. Oh iya benar Abang bilang. Jadi saya mohon Abang bisa tuntunlah ke jalan yang benar. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya ucapkan 2 kalimat syahadat. Mau syahadat Bang. Boleh. Wih, Masya Allah. Tapi abang harus DM dulu segampang itu. Harus DM dulu KTP-nya ke kita. Bener nggak? Jangan sampai Anda cuman bercanda gitu loh. Iya Bang, baik Bang. Baik Bang. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau tadi itu masalah nama ya di dalam Al-Quran, nama-nama itu Nabi Musa itu 136 kali disebut. Masya Allah. Sekarang Nova ini udah nggak percaya Yesus Tuhan ya? Ya ini kan nanti saya minta ke depannya Bang Zuma itu pelajarin poin-poin yang lebih telak lah, yang lebih jelas lah. Daripada kan pernah juga saya dengar abang berdebat tentang doktrin-doktrin gereja itu. Saya pikir ya bisa Bang Zuma jelasin bagaimana memang gak Yesus itu bukan Tuhan. Tadi sudah abang jelasin juga poin-poin pentingnya ya. Seperti itulah saya mau ke depannya bisa lebih baik lagi ya Bang ajarin. Insya Allah Bang, Insya Allah. Karena pesan Yesus itu di dalam Yohanes 16 dikatakan begini, penggantiku kelak ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Itu aja dulu poinnya. Sekarang kira-kira agama mana di atas muka bumi ini yang tak menggunakan kitabnya Yahudi, yang tidak menggunakan berita-berita informasi yang dikumpulkan oleh kesaksian-kesaksian, yang tidak mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, yang tidak pernah mengaku-ngaku bagian daripada Yesus, yang tidak pernah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, yang tidak pernah mengaku sebagai penganut kasih, yang tidak pernah mengaku sebagai perpanjangan tangan tongkat estafet pengajaran nabi-nabi Yahudi, yang tidak pernah mengatakan dirinya sebagai rohani Yahudi rohani, yang tidak pernah mengatakan dirinya adalah pelanjut daripada keselamatan dari Yahudi, yang kemudian memuliakan sosok manusia mulia yang suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Hanya Islam. Hindu tidak, Buddha tidak, dan yang paling kejam fitnahannya terhadap dirinya itu adalah Kristen. Kristen mempercayainya, oknum ini pernah diludahin dan digaung-gaungkan, itu dianggap sebagai sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Kristen mengimaninya pernah ditampar, Kristen mengimaninya pernah ditonjok, Kristen bahkan percaya dan mengimani dan menggaungkan dia pernah ditelanjangin, bajunya disobek-sobek hanya untuk sekedar nafsu
Nafsu apa? Dosanya pingin ditebus begitu mulia sehingga dia mengorbankan dirinya, darahnya, dagingnya untuk kita katanya. Salah konsepnya. Tataran keagamaannya keliru. Tanpa membaca proses pesan dari mulut, dari oknum yang dikira Tuhan datang dalam rupa manusia. Apa kata dia? Dalam Yohanes 16, nomor 13, nomor 14, apabila ia datang, maka dia akan memuliakan aku. Segala tuduhan, segala fitnahan, segala bahasa-bahasa yang kurang mengenakan, yang kurang manusiawi terhadap oknum tersebut, Islam datang kemudian mensucikan dan memuliakan beliau yang dihujat habis-habisan kemudian. Bahkan sebagai orang yang mengaku sebagai pengikutnya, yang sebenarnya hanyalah penyamar-penyamar yang ngaku-ngaku sebagai pengikut. Ketika orang Kristen mengatakan, membaca Bibilnya dengan mengatakan wajahnya diludahin, hati orang Islam itu perih. Ketika orang Kristen membaca Bibilnya, dia ditampar, hati umat Islam itu menangis. Ketika orang Kristen mengatakan dia ditonjok, hati umat Islam itu perih. Ketika orang Kristen mengatakan dirinya ditelanjangin, dirinya digantung, ditombak dan dibunuh, hati umat Islam itu menangis. Tapi kalian tertawa, sombong, angkuh, merasa lebih di atas, merasa lebih hebat, merasa sudah dijamin surga hanya dengan mengorbankan dan mengimani sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang dihina, dihujat, dinistakan, diusir, diungsekan, direndahkan, dibinatangkan oleh umatnya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW membuang, menepis, menghilangkan semua fitnah dan tuduhan terhadap dirinya, sehingga menyebutnya pun kami menyebutkan dengan nama-nama yang mulia dan seruan-seruan yang mulia. Isa alaihi salam, Isa, Iso, Yesua yang datang di tengah-tengah Bani Israel, kami sebut alaihi salam, atasnya keselamatan. Bayangkan di dalam agama Islam, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, kata beliau. Maha suci engkau ya Rabb, maha suci engkau wahai Tuhanku. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku ucapkan. Yang aku katakan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Sungguh demi Allah, demi engkau yang memegang jiwaku, aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20, wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka bahwa aku Yesus akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas itu poinnya. Berarti Yesus ini bukan ateis. Yesus ini ada orang yang taat, orang yang soleh, orang yang dikasihi, orang yang suci, orang yang didekatkan kepada Allah. Kenapanya dia harus diludahin? Kenapa dia harus ditampar? Kenapa dia harus ditelanjangin? Kenapa dia harus dibunuh? Kenapa harus dikorbankan? Untuk apa darahnya? Untuk apa dagingnya? Nafsu apa yang mempengaruhi kalian untuk mengimani itu? Beliau hamba Tuhan, beliau abdi Tuhan, beliau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 6, Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan alam semesta ini, sehingga ia menganugerahkan kepada Bani Israel, sang bangsa tegar tengkuk, anaknya, hambanya yang kudus, hambanya yang tunggal, supaya yang percaya bisa memperoleh hidup dan yang tidak percaya mati dalam dosa. Percaya kepada Yesus mustahil jadi Kristen, mustahil, karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Percaya kepada Yesus mustahil menyembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Percaya kepada Yesus mustahil ibadah minggu. Kenapa? Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu.
Percaya kepada Yesus mustahil tidak bersunat. Kenapa? Yesus tidak pernah merubah hukum Taurat. Bahkan dia sendiri bersunat. Percaya kepada Yesus mustahil menjadi pelahap babi, mustahil pemakan anjing. Kenapa? Yesus tidak pernah makan makanan haram yang seperti demikian itu. Percaya kepada Yesus akan mengantarkan kita kepada Islam. Apa itu? Kok bisa? Ya, Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna, tidak lebih tertata, tidak lebih tersusun, maka engkau daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti kalau orang-orang Yahudi ahli Taurat, puasanya tidak ditentukan harinya, bulannya dan seterusnya. Puasanya juga hanya merupakan puasa sunnah. Ibadah sujudnya hanya 3 hari, 3 kali dalam sehari. Maka kesempurnaan yang lebih baik itu adalah satu kepercayaan sebuah agama yang kemudian dinul haq, yang mengajarkan hukum-hukum dengan teratur, penuh dengan hukum halal, haram, makruh, mubah. Ada rambu-rambu yang harus dilalui. Itu baru agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Ahli Taurat, orang Yahudi, di dalam rumah ibadah tak ada berhala. Di dalam rumah ibadah mereka tak duduk, tak ada kursi untuk duduk, tak ada musik untuk berjoget. Mereka masuk ke dalamnya melepaskan sendal, melepaskan alas kaki. Sebelum mereka masuk, mereka kemudian ditahirkan. Mereka wudhu, mereka mandi junub, mereka membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, baru masuk sujud di hadapan Tuhan mereka. Kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih apik, tidak lebih baik dari mereka, kau tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Muncul Kristen, di rumah ibadahnya ada patung Yesus. Masuk ke dalam rumah sembahyangnya pakai sendal, pakai sepatu, pakai rok mini. Tidak mandi junub, tidak kenal wudhu. Masuk di dalam tak ada pembatasan wanita dengan perempuan, laki-laki dengan pria. Nggak ada pembatasannya. Lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa hidup keagamaan seperti ini lebih baik daripada ahli Taurat? Tidak mungkin. Yang lebih baik itu adalah dinul Islam. Makanya di dalam Yohanes 14 nomor 27 dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan untukmu. Apa itu? Islam aku tinggalkan untukmu. Bukan karisteng. Bukan karisteng yang ditinggalkan oleh Yesus, tapi shalom, Islam, salam. Makanya di dalam Yesaya 29 nomor 11 Tuhan mengatakan apa? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera. Itu jelas itu. Maka Tuhan sudah merancang Islam ini sebagai penyempurna dari hukum-hukum yang pernah Tuhan sampaikan kepada para nabi. Yesaya 42 nomor 1. Lihatlah itu hambaku, kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, agar supaya dia bisa menaklukkan hukum-hukumku kepada seluruh bangsa-bangsa. Subhanallah. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang didatangkan hukum dari langit, kemudian dia salurkan kepada seluruh bumi, sehingga seluruh bumi makhluknya sujud beribadah kepada pencipta alam semesta. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan boleh berganti bulan, akan tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah, menyembah kepadaku. Subhanallah. Dan itu hanya dilakukan dan dialami dan digenapi oleh umat Rasul Muhammad SAW dengan kitab yang sama, dengan bab yang sama, dengan nomor yang berbeda. Yesaya 66.
Tuhan akan datang dengan murkanya bersama dengan api, roda api yang menyala-nyala. Banyak orang yang akan dibunuhnya dan dilenyapkannya, yaitu mereka yang mengikuti taman-taman dewa, teos, dan mengikuti seseorang yang makan babi dan makanan-makanan yang menjijikkan serta belaau tikus. Tuhan akan datang menghanguskan, membakar dengan api yang menyala-nyala semua orang yang memakan babi dan memakan makanan yang menjijikkan serta belaau, yaitu tikus. Kira-kira agama yang makan belaau itu siapa? Agama yang makan asu siapa? Agama yang makan babi siapa kira-kira? Karesteng. Itulah yang akan dibakar oleh Tuhan yang Maha Esa. Dalil. Mohon maaf bang, mohon maaf saya potong bang. Silakan. Tadi abang bilang Tuhan yang Maha Esa ya? Ya. Oh iya bang, cocok bang. Iya. Soalnya kan setahu saya Esa itu tidak memperanakan. Betul. Shema. Tapi di kami Tritunggal itu maksudnya seperti apa bang? Mohon penjelasannya bang ya. Nah, untuk membantah Tritunggal, Yesus yang membantahnya. Apa kata Yesus? Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Mau 3 pribadi, 5 pribadi, 10 pribadi, 11 pribadi, 200.000 pribadi, 1 juta pribadi, iming-iming Kristen adalah hakikatnya satu. Memang Tuhan kami 3 bro, 1 Bapa, 2 Anak, 3 Roh Kudus, tapi hakikatnya satu. Hei manusia, kau diciptakan oleh Tuhanmu dengan gratis dan kemuliaan dalam bentuk fi aksanita quem. Gunakanlah sedikit akalmu. Bacalah Bible kau itu. Kalau Yesus dan Bapa satu hakikat beda pribadi, lalu kenapa dia mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Berarti ada 2 kehendak. Kalau sudah 2 kehendak, artinya 2 pribadi, 2 hakikat. Tak bisa satu hakikat, tak bisa. Karena yang punya kehendak cuma satu. Tidak mungkin Tuhan itu memiliki 2 kehendak, mungkin. Yang Tuhan satu mengatakan, aku ingin bom-bom meninggal bulan ini. Yang Tuhan satu mengatakan, oh tidak, aku belum berkehendak membuat bom-bom meninggal bulan ini. Maunya bulan kemarin. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan yang satu mengatakan, kamu egois. Yang satu mengatakan, kamu juga egois. Ya sudah kalau begitu, kita ke pengadilan. Kita bagi harta. Ini ciptaanmu, ini ciptaan saya. Oh tidak, itu ciptaan saya juga. Kurang ajar kau ya. Baku hantamlah Tuhan. Beratapak, pak. Dan memperkatuak. Hantam-hantaman si Tuhan ini. Oh, Tuhan mengambil pasukannya. Weh malaikat, ya Tuhan, yang mau ikut samaku, silakan ambil gada kalian, ambil pedang kalian. Ciptakan, kemudian saya ciptakan matahari, biar dia ambil matahari yang sudah lama. Sinole, sagu panas dilempar ke muka, masih terasa panas. Ini orang-orang kayak begini sudah nggak terasa panas, coy. Otak sudah kekar. Kekar dengan apa? Kekar dengan lemak makanan-makanan haram. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti atas kehendak dia. Kalau Yesus juga Tuhan, kehendak yang di atas juga Tuhan, berarti ada 2 kehendak. Yang satunya kehendak senior, yang satunya kehendak junior. Pantaskah demikian? Pantaskah pencipta alam semesta kita ini ada 2 kehendak? Tuhan, aku pengen nikah, tolong berikan wanita yang cantik. Tuhan yang satu usil, ini paling banyak kerjaannya ini. Kalau ke gereja dia sering kentut. Sudah kau ya, kukabulkan doamu, tapi yang kudatangkan kepadamu seorang wanita yang ternyata adalah laki-laki.
Tuhan yang mengatakan satu, beda. Jangan begitu kau, jahat kau. Itu hamba kita, meskipun dia sering kentut di gereja, tapi asal kau tahu, kemarin dia tidak cebok, ngerti nggak? Makanya jangan kau kirimkan dia laki-laki, kirimkan dia waria. Sama aja cupu, karena dua kehendak. Sementara Tuhan itulah yang maha berkehendak. Yesus mengatakan, kalau bisa cawan ini biarlah berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang berlaku, jangan kehendakku. Dua kehendak. Yohanes 8, nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tak menghakimi manusia satupun. Akan tetapi jika aku menghakimi satu manusia, maka penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri, bro. Aku berdua dengan Bapakku. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Dan aku bersaksi tentang diriku, Bapak juga bersaksi tentang diriku. Berarti aku dan Bapak adalah dua. Bapak tidak pernah meninggalkan aku. Berarti aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku lebih dari satu. Berarti aku dan Bapak adalah satu kesatuan visi dan misi penyelamatan kepada umat manusia, yaitu Bani Israel. Jadi gugur. Satu dalil terakhir dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya tidak salah. 2 Yohanes 3 nomor 1. Salah nggak saya ya? Ada yang bisa baca? Keliru saya ya? 2 Yohanes, ya Allah. 2 Yohanes 1 Yohanes 3:2. 1 Yohanes 3:2. 1 Yohanes 3:2. Apa tuh isinya? Saudara-saudaraku yang kekasih, Mantap sekali. sekarang kita adalah anak-anak Allah. Nah, mantap sekali. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Coba. Apa ini? Ini yang dimaksud satu hakikat dengan ilahi, dengan Tuhan. Mustahile. Dengarkan baik-baik. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata bagaimana nasib kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, maka kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaannya Yesus yang sebenarnya, kita sama seperti Dia. Manusia berarti, karena kita juga manusia. Keadaan manusia kita ini yang sebenarnya ini apa? Setan atau manusia atau Tuhan? Manusia. Yesus sama seperti kita. Jadi yang dikatakan Yesus satu hakikat dengan Tuhan, itu hanyalah tahayul. Itu hanya tahayul. Itu hanya angan-angan kosong. Iblislah yang kemudian membangun angan-angan kosong itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu yang menjanjikan mereka. Setan itu juga yang kemudian membangkitkan angan-angan mereka. Dan setan itu hanya memberikan janji tipuan belaka kepada mereka. Silakan saudara Nona, itu penutup dari saya. Kalau ada yang mau ditanggapi silakan. Ini banyak orang, kita ada 4.000, nggak ada yang tertarik hatinya bikin kopi buat saya. Nggak ada sama sekali. Bikin kopi dong, Capek loh ayah ini. Kopi. Alhamdulillah. Ada air kelapa Bang Andi. Kopi campur minyak rem. Bang Zoom. Iya, Mas Non. Begini Bang, Abang tadi bilang kan kesaksian itu butuh 2 orang. Yes.
Jadi saya mau bertanya satu lagi nih Bang. Setelah Silakan. itu saya tidur, saya mau kerja besok. Iya. Begini Bang, Abang bilang kan kesaksian itu butuh 2 orang. Yes. Siapakah saksi Nabi Muhammad menerima wahyu? Baik. Terima kasih, Allah Bang. Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Qur'an yang diberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan itu, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sama Yesus kan? Pernyataan Yesus Yohanes 8. Jika engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Tetapi jikalau aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, melainkan Bapa yang bersama dengan aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi itu sah? Akulah yang menjadi saksi dan Bapakku yang menjadi saksi tentang aku. Sekarang permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah aspek kebenaran. Sebuah kebenaran tidak butuh saksi. Contoh, Tuhan menciptakan bumi ini. Betul atau salah? Betul. Apakah butuh saksi untuk menciptakan? Tidak butuh. Karena tidak ada saksi, berarti nggak boleh diciptakan. Berarti tidak ada kebenaran itu. Oh, tidak bisa. Alam semesta sudah tercipta. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Berarti kebenaran itu tidak butuh saksi. Makanya ada yang disebut iman. Iman itu tak dilihat oleh mata, tetapi kita percayai, kita yakini. Itu disebut iman. Nah, sekarang permasalahannya, ketika kemudian ada seorang anak berjalan dalam lorong yang gelap, menggunakan emas dikalung di leher dikalung. Apa yang benar ini? Menggunakan emas yang digantung pada kalungnya, yang digantung pada lehernya, sebuah kalung emas, beratnya 3 kilo. Berjalan dia, ciku, dibunuh sama perompak. Ketepak, ditebas lehernya, mati, mayatnya dicapcai, cekot, dibungkus pakai kresek, dikirim ke Papua, dimakan sama Pak Bom-Bom. Lenyap, senyap, sepi, tanpa saksi, tanpa gerakan, tak ada yang tahu. Pertanyaannya, betulkah anak itu mati? Tidak betul Bang Suma. Kenapa? Tidak ada yang saksikan. Betulkah anak itu dibunuh, dirampas kalungnya? Tidak Bang Suma. Kenapa? Tak ada yang melihatnya. Ada yang melihat atau tak ada yang melihat, yang namanya kebenaran mutlak absolut terjadi. Sedangkan kebohongan yang dipaksakan untuk menjadi benar, saya ulang, sebuah kebohongan yang disetting untuk menjadi sebuah kebenaran agar orang percaya, agar orang tertipu, agar orang terperdaya, maka kebohongan itu harus dikelilingi, dibungkus, diramu dengan kesaksian-kesaksian para pembohong. Saya ulang, sebuah kebohongan, sebuah dusta, sebuah tipu muslihat, supaya dianggap sebuah kebenaran, maka semua aspek pendukung kebohongan itu menjadi benar. Diwajibkan bagi mereka dari bohong menuju kepada bohong, penyampaiannya bohong, ucapannya bohong, kesaksiannya bohong, semuanya bohong, agar dianggap kebohongan ini adalah sebuah kebenaran. Itulah yang terjadi terhadap agama saudara. Lukas kapan bertemu dengan Yesus? Pernah? Tak ada. Markus kapan bertemu dengan Yesus? Ada? Tak ada. Penulis Yohanes pernah bertemu Yesus? Tak ada. Matius pernah? Tak ada. Penulis Petrus pernah? Tak ada. Paulus pernah enggak? Tak pernah. Tapi diimani itu adalah kalamullah. Dipercayai itu adalah firman Allah. Dianggap itu adalah pewahyuan. Apa
dasarnya mengimani itu. Kebohongan dibungkus dan dilapis dengan dusta. Dusta ditambal dengan kebohongan. Kebohongan ditambal dengan kesaksian palsu. Kesaksian palsu dipoles dengan dusta. Dusta kemudian dihiasi dengan kelicikan. Itulah yang terjadi terhadap pengabaran Bible. Siapa bilang ada yang bersaksi Lukas bertemu dengan Yesus? Siapa kata ada yang bersaksi Paulus bertemu dengan Yesus? Tak ada. Sepi pemberitaan. Tapi itu kemudian diramu secara sistematis dengan konsep masif, terstruktur, terencana, terhitung dengan ketukan not dan nada serta gelombang yang seirama dengan para penyesat. Menjejakkan kaki ke penjuru seluruh bumi dengan mengatakan iming-iming, keindahan, keselamatan, pujian, syukur, agar dianggap bahwa kebohongannya itu adalah sebuah kebenaran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kalau sahabatku, saudaraku bertanya, apa dan siapa saksi? Bung, kebenaran itu tidak butuh saksi. Ibarat kata mama kita alhamdulillah, ayah kita alhamdulillah. Di malam pertama mereka tak ada saksi atas indahnya cinta mereka berdua. Faktanya hasil dari cinta itu melahirkan anak-anaknya. Ada yang saksi melihat orang tua kita malam pertama? Tak ada. Tapi toh buktinya anaknya ada. Karena tak ada saksi, berarti anak yang keluar dari rahimnya kita ingin katakan itu bukan anaknya. Kenapa? Tak ada saksi. Betapa lemahnya akal ini. Itulah Allah sampaikan kepada kita, engkau akan sampai kepada Islam jika otak kamu itu pakai untuk kemudian menangkap item-item pergerakan bumi. Engkau akan sampai kepadaku, kata Allah, jika kamu memandai. Jika engkau pandai kemudian memandang jarimu, kulitmu, bulumu, uratmu, denyut nadimu, pergerakan napasmu, kekuatan instingmu, rasa laparmu, rasa ngantukmu, rasa kenyangmu, rasa nyenyakmu, kau pikirkan itu semua, maka kata Allah, engkau akan sampai kepada aku. Itu Islam itu begitu. Jadi Islam itu hanya bisa disentuh oleh mereka yang punya akal. Tidak bisa disentuh bagi mereka yang mati akal, nggak bisa. Meskipun nama akunnya kebenaran, tapi kalau hanya semu, percuma. Kebenaran mutlak itu harus rasio takaran kebenaran itu. Tidak bisa dengan doktrin, tidak bisa dengan dogma. Tak ada kebenaran dengan dogma, nggak ada. Nggak ada. Dogma itu adalah sesuatu yang mengikat. Mau salah mau benar, yang penting percaya. Itu dogma. Ketika hal itu bertolak belakang dengan akal, maka hal yang bertolak belakang dengan akal itu pasti akan dibalut dengan yang tadi. Dusta, kebohongan, kecerdikan, kelicikan, tipu muslihat agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi kalau kebenaran, suarakan. Makanya di Islam itu coba lihat, tanpa malu-malu, tanpa ragu, di mana-mana masjid ada toa, diceritakan kemudian bagaimana firman Allah itu. Di mana-mana kita dengarkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-Quran dibacakan di setiap masjid menggunakan toa. Percaya diri, kenapa? Karena yang disampaikan ini kalam Allah. Coba sebaliknya, gereja-gereja pakai toa. Marilah kita bersama-sama menikmati birahi sampai pagi, sebab suamiku tak ada di rumah, dia lagi dalam perjalanan yang panjang. Coba, berani enggak menyampaikan itu lewat toa di gereja? Tidak berani. Kenapa? Entah. Kalau firman Tuhan itu harus disampaikan, beritakanlah kepada seluruh makhluk, tapi diumpetin. Berarti itu adalah kebenaran semu. Kalau kebenaran semu itu selalu membungkus dirinya. Misalnya dia masuk di suatu wilayah, apa yang benar menurut orang-orang kebanyakan di sini ya, melakukan penelitian. Tengok kanan, tengok kiri,
tengok belakang. Oh, mereka mempercayai Allah. Maka Tuhan distabilo. Trapak, pakai kata Allah. Orang-orang sini kebanyakan menggunakan kitab suci apa ya namanya? Oh, Alkitab. Bukan Al-Quran. Oh, Al-Quran. Tapi kalau disebut Al-Quran, kitab kita kan gak enak. Apa nama lain Al-Quran? Dicari tata. Oh, Alkitab nama lainnya adalah Al-Quran. Maka kitabnya dibungkus lagi dengan kata Alkitab. Masuk ke Bali. Di sini Tuhannya apa namanya ya? Kok banyak kali orang di sini kok beda Tuhannya dengan yang saya kenal di Jakarta. Oh, nama Tuhannya di sini Sang Hyang Widi. Diterjemahkan lagi kitabnya, dibungkus lagi dengan Sang Hyang Widi. Ini apa, Rek? Kebenaran itu harus tampil paling depan. Jangan membungkus diri. Sesuatu yang selalu dibungkus itu kepalsuan. Uang yang palsu dibungkus sedemikian rupa, diperbaiki. Hah? Semua yang palsu-palsu itu diperbaiki, dipermak, diteliti lagi. Lama supaya bagus kelihatan nih. Itu yang palsu-palsu itu kayak gitu. Direvisi, diperbaiki, diolah, dirombak, diperbaiki. Itu tambal sulam. Itu palsu. Tapi kalau kalam yang asli, firman Allah yang asli, apa yang diwahyukan, itu yang disampaikan. Karena ini tidak akan mungkin ada perkataan yang lebih tinggi dari perkataan itu. Karena perkataan ini adalah perkataan Tuhan. Setinggi-tingginya firman perkataan manusia, setinggi-tingginya pujangga, sehebat-hebatnya puasa atau puisi, secanggih-canggihnya syair, tidak akan pernah bisa mengalahkan Al-Quranul Karim. Kok bisa kayak gitu? Karena ini kalamullah, perkataan pencipta alam semesta. Tapi kalau bukan perkataan Tuhan, sedikit-sedikit rubah. Bahasa apa yang tenar, bahasa apa yang lagi viral, dirubah menggunakan kata itu. Ke Amerika, Allah diganti. Ya, ke Jerman, Allah diganti. Ke Jepang, Tuhannya diganti. Ke Mesir, Tuhannya namanya diganti. Kemana-mana, beda bahasa, ganti lagi nama Tuhan. Apa ini? Seakan-akan bahasa manusia itu lebih tinggi daripada bahasa Tuhan. Seakan-akan bahasa Tuhan tak ada artinya dibandingkan bahasa manusia. Padahal kalamullah kedudukannya jauh lebih tinggi daripada bahasa manusia. Apalagi bahasa semut. Nah, jadi itu, Bung. Kalau berbicara mengenai saksi, kebenaran itu tidak butuh saksi. Apalah artinya saksi banyak? Disaksikan Lukas, ditulis Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, Lukas 4, Lukas 5, Lukas 7, Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, Petrus 2, 1 Petrus, 2 Petrus, datang lagi Paulus, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, Roma, Galatia. Wah, semua ada lengkap. Apa artinya itu semua? Saksinya ribuan, saksinya puluhan ribu, saksinya ratusan ribu, saksinya jutaan, tapi kosong melompong. Tempat Yesus lahir, tempat Yesus penginjilan, tempat Yesus mati, tempat Yesus terangkat ke langit, kosong dari Kristen. Apa artinya kesaksian-kesaksian itu? Wah, agamaku benar. Kenapa? Banyak saksinya. Yesus di mana pada saat itu? Di Yerusalem. Oh ya? Dari mana dia tinggal? Di Nazaret. Di mana dia mengajar? Yudea dan juga di Galatia. Sekarang kota itu berisi agama apa? Agama Yahudi. Hey! Coba Nabi Muhammad. Boleh saudara mengatakan tak ada saksinya. Lahirnya di Arab, mengajarnya di Arab, tidurnya di Arab, berdiri jalan duduk di Arab, meninggalkan dunia juga di Arab. Sejazirah Arab percaya kepada dirinya, ajarannya berkesinambungan, sanad mata rantai pengajarannya dari dirinya ke sahabatnya, ke keturunannya, ke umatnya, ke bangsanya, ke sukunya, semua rata. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu kesaksian apa lagi yang dibutuhkan? Anda minta saksi, tapi sejazirah Arab
mengimani dirinya, artinya tidak ada kesenjangan antara apa yang terlontar, antara apa yang terjadi, antara apa yang ada, antara apa dirasakan, antara apa yang kemudian dialami Rasulullah, disaksikan oleh mereka yang hidup yang sama, duduk bersama, hidup bersama, se-RT, se-RW, sekampung, sekecamatan, sekabupaten dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka semua adalah saksi hidup. Dibandingkan kalian punya kitab, wah mantap kali bah. Saksi. Siapa namanya saksinya? Nggak tahu bang. Pokoknya banyak deh. Loh, banyak orang menyaksikan di padang rumput, para gembala menyaksikan malaikat datang, kemudian menghampiri Yesus. Siapa nama saksinya? Tak tahu. Nah kalau cuma mengatakan banyak